Di Eropa abad pertengahan, keadilan tidak selalu dimaksudkan untuk mengoreksi kesalahan. Seringkali, keadilan digunakan untuk memperlihatkan kekuasaan. Salah satu contoh paling jelas adalah sebuah hukuman yang dikenal sebagai the will atau disebut juga breaking on the will. Latar belakang sejarah the will digunakan secara luas di Eropa Tengah dan Barat sekitar abad ke-12 hingga ke-18. Hukuman ini muncul di tengah masyarakat yang masih percaya bahwa penderitaan fisik adalah bentuk penebusan dosa. Kejahatan berat seperti pembunuhan, perampokan brutal, pengkhianatan, pemberontakan terhadap penguasa dianggap pantas dibalas dengan hukuman yang sama beratnya. Filosofi hukuman. Pada masa itu, hukuman mati bukan hanya soal mati. Ia harus terlihat oleh publik, diingat oleh masyarakat menjadi peringatan jangka panjang. The will memenuhi semuanya. Eksekusi dilakukan di alun-alun kota, di depan rakyat. Bukan untuk kepuasan, melainkan untuk ketertiban sosial menurut pemikiran zaman itu. Alat dan proses roda yang digunakan biasanya adalah roda kereta besar yang terbuat dari kayu dan besi. Korban dibaringkan di atas papan atau rangka. Algojo kemudian menggunakan roda atau palu untuk mematahkan tulang-tulang korban satu persatu mengikuti urutan tertentu. Urutan ini tidak sembarangan. Jika penguasa ingin korban mati cepat, bagian vital dihancurkan lebih awal. Jika ingin penderitaan panjang, bagian vital disisakan hingga akhir. Kematian yang tertunda. Dalam banyak kasus, korban tidak langsung mati. Setelah eksekusi utama, tubuh korban sering diikat di atas roda dan dipajang. Ia dibiarkan menghadapi luka-luka parah, cuaca ekstrem, haus, dan kelelahan. Kematian bisa datang berjam-jam bahkan berhari-hari kemudian. Fungsi sosial the will berfungsi sebagai teater kekuasaan. Setiap orang yang lewat melihat akibat dari melawan hukum. Anak-anak melihatnya, pedagang melihatnya, pendatang melihatnya. Pesannya sederhana. Hukum negara tidak bisa ditawar. Kasus-kasus terkenal, hukuman ini digunakan di berbagai wilayah. Jerman, Prancis, Belanda, Swiss. Salah satu korban terkenal adalah Jean Calas. Meski kasusnya kemudian menjadi simbol kesalahan peradilan. Peristiwa-peristiwa seperti ini perlahan membuka mata masyarakat tentang bahaya hukuman yang terlalu kejam. Keruntuhan The Will memasuki abad ke-18, era pencerahan mulai berkembang. Pemikir seperti Cesare Beccaria menentang hukuman kejam dan menekankan hak hidup manusia. Perlahan, the will dianggap tidak manusiawi, tidak efektif, mempermalukan peradaban. Satu persatu negara menghapus praktik ini. Penutup episode The Will mengajarkan kita bahwa keadilan yang dipertontonkan seringkali lebih berbahaya daripada kejahatan itu sendiri. Ketika hukum berubah menjadi tontonan penderitaan, manusia kehilangan empatinya. Dan ini baru hukuman nomor 7. Masih banyak metode lain yang akan membawa kita menyelami sisi tergelap sejarah manusia.